istimewa dan berbakat istimewa. Anak cerdas istimewa atau berbakat lainnya, atau lebih dikenal dengan anak berbakat, mengandung arti bahwa anak tersebut memiliki kelebihan bila dibanding oleh anak normal lainnya. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa anak gift adalah anak yang mempunyai potensi unggul di atas potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran untuk anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pertama secara vertikal. Cara ini memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi sehingga menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang kedua ada secara horizontal. Anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua ada percepatan atau acceleration. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya atau early admission. Misalnya, sebelum usia 6 tahun dengan catatan bahwa anak sudah matang untuk masuk sekolah dasar. Yang kedua, ada loncat kelas atau grade skipping atau skipping class. Misalnya, karena kemampuan luar biasa pada salah satu kelas, maka langsung dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi 1 tingkat. Misalnya, dari kelas 1 langsung ke kelas 3. Yang ketiga, ada penambahan pelajaran dari tingkatan di atasnya, sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Yang keempat, ada maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuan tanpa menunggu teman-temannya yang lain. Yang ketiga ada segresi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok seperti dikemukakan oleh Suktina Tirtonegoro pada tahun 1984, yaitu genius, gifted, dan superior. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intelijensi yang berbeda. Yang pertama, jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang banyak, tinggi nilainya. Yang kedua, ada gifted. Gifted di sini anak ini disebut juga gifted and talented, adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi, jika bakatnya yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan dan ahli dalam memimpin masyarakat. Yang ketiga ada superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu layanan bagi anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama ada prinsip layanan. Model-model layanan yang diberikan pada anak
berbakat yaitu model layanan perkembangan kognitif, afektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu aksesibilitas layanan pendidikan. Beberapa cara dalam menjalani metode untuk mengajar siswa Girfred seharusnya mendorong mereka ke arah pendidikan abstrak, kreativitas, menimbulkan teks-teks asli tingkat tinggi, dan kemandirian. Setelah materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya mengenai anak berbakat istimewa dan cerdas istimewa, maka di akhir pemberian materi adanya rangkuman yang akan disampaikan oleh saya, bahwasanya kecerdasan berhubungan dengan perkembangan kemampuan intelektual. Sedangkan kemampuan luar biasa tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Keterbakatan bukan semata-mata karena seseorang memiliki inteligensi tinggi, melainkan ditentukan oleh banyak faktor. Peserta didik berbakat mempunyai 4 kategori, yakni sebagai berikut. 1. Mempunyai kemajuan intelektual atau mempunyai inteligensi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan masuk akal. Kemampuan ini dapat diukur pada anak maupun orang dewasa dengan tes psikometrik. Yang berkaitan dengan prestasi umumnya dinyatakan dengan skor IQ. Yang kedua, kemampuan intelektual khusus mengacu pada kemampuan yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, musik, atau ilmu pengetahuan alam. Ketiga, berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh umumnya mampu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi. Pikiran kreatif menghasilkan ide-ide yang produktif melalui imajinasi. Kepintarannya, keluasannya, dan bersifat menakjubkan. 4. Mempunyai bakat kreatif khusus, bersifat orisinil dan berbeda dengan orang lain. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Sutratina Tritonegoro pada tahun 1984 pada halaman 29, yaitu Genius, Gifted, dan Superior. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian inteligensi yang berbeda. Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan anak berbakat dapat diintisarikan sebagai berikut. Yang pertama, masih sangat kurang pelayanan pendidikan khusus bagi anak berbagai sumber daya manusia yang berpotensi unggul. Kedua, dalam pelayanan pendidik, anak berbakat pengembangan kreativitas sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keterbakatan merupakan suatu tuntunan. Ketiga, tampak adanya kesenjangan antara kebutuhan dan kreativitas dan perwujudannya di dalam masyarakat umum. Yang keempat, pendidikan sekolah berorientasi pada pengembangan inteligensi, kecerdasan daripada pengembangan kreativitas. Keduanya mempunyai pencapaian keberhasilan dalam belajar dalam hidup. Yang kelima, pendidik kurang memahami arti kreativitas. Seseorang yang mempunyai keterbakatan dan kecerdasan bagaimana mengembangkannya pada anak dalam 3 lingkungan pendidikan, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang terakhir atau yang keenam, masih banyak kendala secara makro dan mikro terhadap perkembangan kreativitas dan keterbakatan.
itulah rangkuman yang bisa saya sampaikan dari materi anak istimewa dan anak berbakat istimewa. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.